Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Inayah, semester 5, Prodi Teknologi Benih 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi dari mata kuliah analisis kelayakan usaha. Pada tabel kriteria investasi ini terdapat 3 rincian yang utama. Yang pertama ada pemasukan, kemudian ada pengeluaran, dan ada keuntungan. Dan di tahun kuantitas barang ini kita mengasumsikan ada 5 tahun seperti pada tabel yang sebelumnya di investasi dan penyusutan maupun tabel standar budidaya tanam. Di kuantitas barang atau tahun ini asumsi umurnya 5 tahun bisnis dengan tahun ke-0 sebagai investasi awal. Di rincian pemasukan ini kita menghitung dimulai dari tahun ke-1. Pemasukan ini kita menghitung hasil penjualan. Hasil penjualan didapatkan dari jumlah panen dikali dengan hasil penjumlahan. 8.000 dikali 14.000 hasilnya 112 juta. Kemudian di jumlah panen ini kita mengambil dari tabel standar budidaya tanam. Di jumlah panen ini kita ambil dari bulan 1 minggu 1 sampai dengan bulan 12 minggu ke-4. Jumlah panen dan harga panen kita samakan semua dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Dan hasil penjualannya ini rumusnya kita tarik sampai dengan tahun ke-5 dengan rumus yang sama. Dan pada rincian pengeluaran ini ada biaya investasi, biaya variabel yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas, material, dan biaya tetap. Kemudian ada cukup sampai biaya tetap. Di pengeluaran ini pada biaya investasi tahun ke-0 didapatkan dari tabel investasi dan penyusutan sejumlah 2.507.360.000. Maksudnya dari total biaya investasi per tahun mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Dan biaya variabel ini kita mulai dari tahun ke-1
karena tahun ke-0 ini belum ada produksi. Di biaya variabel ini sama, kita ambil dari tabel investasi dan penyusutan, kita copy paste atau kita salin urut per tahun. Dan untuk tenaga kerja, kita juga copy paste dari tabel investasi dan penyusutan. Maksudnya dari tabel standar budidaya tanam di total per tahun ini. Untuk tenaga kerja dan material semuanya sama, di copy paste secara berurutan dan kita salin di biaya variabel ini. Kita tarik dan kita salin semua secara berurutan. Untuk biaya tetapnya, juga sama, ambil dari tabel standar budidaya tanam di total per tahunnya. Kita copy paste dan salin. Untuk biaya tetap ini kita jumlahkan dengan cara sum seluruh biaya tetap ini. Ada 4 biaya. Kemudian kita salin rumusnya dengan tarik sampai tahun ke-5. Kita mendapatkan hasil biaya tetap. Balik ke biaya variabel. Biaya variabel ini kita dapatkan dari penjumlahan atau sum biaya tenaga kerja dan material. Kita sum semuanya dan kita mendapatkan hasil, lalu kita tarik sampai ke kanan karena rumusnya sama sampai dengan tahun ke-5. Untuk biaya tetap ini sama semuanya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Kita jumlahkan semuanya lalu kita tarik dan akan mendapatkan hasil dari rumus yang sama, yaitu dari sum. Kemudian kita ke rincian yang C, keuntungan. Keuntungan ini didapatkan dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Kita tarik saja sampai dengan tahun ke-5 karena memiliki rumus yang sama di keuntungan ini. Karena keuntungan dihasilkan dari pemasukan dikurangi pengeluaran, sedangkan pengeluaran ini kita dapatkan dari penjumlahan atau sum investasi, variabel, dan biaya tetap. Lanjut di kriteria investasi, ada diskon rate sebesar atau senilai 10%. Kita asumsikan estimasi pengembalian dari investor selama 5 tahun dengan bunga 10%. Sehingga diskon faktornya kita bisa hitung 1 dibagi dengan 1 ditambah 10%, tutup kurung, lalu kita pangkatkan dengan tahunnya
0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai urutannya. Lalu ditarik saja sampai tahun ke-5 karena memiliki rumus yang sama. Untuk present value penerimaan, rumusnya itu diskon faktor dikali dengan pemasukan. Lalu kita bisa salin atau ditarik sampai dengan tahun ke-5. Untuk present value biaya itu cara menghitungnya diskon faktor dikalikan dengan jumlah pengeluaran. Diskon faktor dikalikan dengan jumlah pengeluaran. Rumusnya sama semuanya hingga tahun ke-5, dan untuk present value keuntungan itu cara menghitungnya diskon faktor dikalikan dengan keuntungan. Lalu kita tarik rumusnya sampai dengan tahun ke-5 karena rumusnya sama hingga tahun ke-5. Sekarang kita akan menghitung NPV atau Net Present Value. Net Present Value ini didapatkan dari penjumlahan atau sum dari keuntungan tahun 0 sampai ke 5. NPV ini artinya keuntungan dari 0 sampai 5 tahun itu senilai. Kemudian kita hitung gross BC. Caranya sum dari present value penerimaan dibagi dengan sum present value biaya. Hasilnya 0,116511597. Artinya setiap Rp1 biaya yang keluar akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar ini. Untuk net BC, cara menghitungnya sum present value keuntungan tahun 1 sampai ke-5 kita bagi dengan present value keuntungan tahun ke-0. Didapatkan hasil minus 1,254692734. Artinya sama seperti gross BC ini, setiap Rp1 biaya yang keluar akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar nilai ini. Lalu kita akan menghitung BEP unit. BEP unit kita hitung pada tahun ke-1. BEP unit ini cara menghitungnya, biaya tetap kita bagi dengan harga panen, dikurangi biaya variabel dan jumlah panen. Lalu rumusnya kita bisa copy paste dengan ditarik saja sampai tahun ke-5 karena rumusnya sama. Kemudian untuk BEP penerimaan ini rumusnya biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Kita copy paste juga atau kita salin sampai dengan tahun ke-5. Nah, untuk perhitungan payback period ini
Sebelumnya kita harus menghitung kumulatif present value per tahun yang ada di bawahnya. Tahun ke-0 ini kita ambil dari present value keuntungan. Dan untuk yang tahun ke-1, caranya tahun ke-0 kita tambahkan dengan present value keuntungan tahun ke-1. Dan untuk seterusnya caranya sama, tinggal ditambahkan tabel yang depannya. Lalu kita menghitung payback period. Payback period ini kita hitung caranya tahun di mana biaya investasi belum memenuhi, kemudian kita tambahkan dengan biaya investasi dikurangi kumulatif nilai yang tercapai. Nilai yang tercapai itu ada di sini. Nilai yang belum tercapai, maksudnya. Lalu kita bagi dengan biaya setelah melampaui dikurangi dengan kumulatif yang belum tercapai. Untuk tabel skenario 1 kondisi normal ini, bisnis dikatakan tidak layak karena NPV-nya di bawah 0, kemudian gross BC-nya di bawah 1, net BC-nya di bawah 1, dan IRR-nya ini kurang atau tidak sesuai dengan discount rate yang ditentukan. Dan payback period-nya tidak termasuk kategori yang layak. Setelah video ini, saya akan menjelaskan tentang tabel skenario 2 kondisi yang tidak normal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.